Alhamdulillahirrabbilalamin. Guys, aku tadi barusan latihan kayak waktu kita boleh sholat jamaah di masjid sebelum ada corona ini. Aku kalau misalkan sholat jamaah tanpa sengaja, misalkan di musola atau di mall gitu, imamnya suaranya bagus banget, kayak aku pengen gitu bisa pinter gitu. Cuman ya kalian tau lah ya, aku masih bodoh kayak gini. Jadi belajar dulu jangan dihujat. Aku habis sholat maghrib dan aku mau buka puasa. Barusan banget terus jalan kamera. Terus ini aku mau buka puasa. Tadi aku udah buka sih pakai air putih, cuman ini mau buka puasa dan aku mau ngobrol sama kalian hal yang bagus. Ini aku mau makan sambil mau ngomong ke kalian banyak, cerita ke kalian banyak. Aku udah beli makanan nih BTW nih. Aku buka puasa sendirian ya guys. Nih aku beli pizza. Tadi kan pengen banget aku akhir-akhir ini buka puasa aku tuh kayak telur gitu terus guys, gak pernah yang terus aku sekali-sekali lah ya luput gitu kan aku lagi hidup hebat. Udah jam 18.00 tadi buka puasa tuh jam 15.36 aku sholat dulu terus sekarang 18 udah kayak hampir setengah jam. Bentar guys, aku mau nata kameranya dulu. Aku ngobrol sambil makan sambil buka puasa, mau ngobrol sama kalian. Nih aku di rumah sendirian, ada adikku sih satu. Jadi kakakku yang pertama itu kemarin habis hamil, terus mamaku jadi ikut kakakku dulu karena ikut ke Bandung rawat adiknya. Jadi aku di rumah sendiri, sahurku buka puasa aku jadi susah guys. Ya aku mau nata dulu ya, bentar aja. Oke guys, udah nyala kameranya dan sekarang aku mau makan di tempatnya di sini lagi guys. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa ternikmat. Jadi ini aku buka puasa pakai spaghetti ini, pakai ayam tanpa tulang ini, sama pakai chicken wings ini. Ini nggak bakal habis sih, ini karena ini banyak banget. Tapi aku buat sahur nanti. Jadi kemarin ada yang komennya aku pin karena dia jadi top komen dan bagus pertanyaannya. Itu kayak pengen aku jawab dan aku jawab di video ini. Tapi kalau kalian pengen tanya-tanya yang lebih detail, aku bakal buat itu di story Instagramku. Jadi pastiin kalian follow Instagramku dulu di sini nih. Karena di Instagramku aku bakal upload story-story tentang puasaku kali ini, puasa pertama aku setelah aku mualaf ini, dan kalian bisa ngikutin itu dan kalian bisa tanya-tanya lebih detail. Nah, aku sambil makan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi komennya kayak gini, ini dari no name ya, jadi nggak ada namanya. Bro, gimana caranya bilang ke orang tua supaya mereka mau nerima kalau kita jadi mualaf? Terus terang gue selama 2 tahun ini nyembunyiin status gue belajar Islam, dan katanya dia sendiri udah mualaf dari 1 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan orang tua. Terus di bulan Ramadan ini dia sahur diem-diem karena takut ketahuan. Gue pengen bilang ke mereka tanpa ada luka hati. Ceritain dong, keluarga lu bisa terima lu mualaf, gimana caranya supaya bisa menginspirasi dia. Jadi kenapa aku mau jawab pertanyaan orang ini, karena orang ini pernah mengalami masalah yang sama kayak aku, yang dia kebingungan gimana sih ngomong ke keluarga, ngomong ke mama kita, ngomong ke orang tua kita tanpa ada luka hati, tanpa ada yang sedih-sedih. Jadi yang dia tanyakan pokoknya adalah gimana cara ngomong ke orang tua, ke mama kita saat kita mualaf. Kan pasti kan dia bingung karena dia takut banget karena keluarganya kayak nggak bakal bisa menerima dia. Pasti itu pikiran yang sangat-sangat susah kayak aku waktu itu. Takut kalau ini melukai hati mama kita, melukai hati keluarga kita. Itu pasti kalian rasakan dan itu yang aku rasakan. Dan aku jawab pertanyaan ini karena aku bener-bener tahu rasanya kebingungan setengah mati gimana caranya, dan ya kayak depres banget, kayak nggak tahu harus ngapain. Ini kita mau ngapain kita nggak tahu. Tapi di sini kayak kita nggak bisa berubah, kayak ini tetap harus kita jalanin. Tapi di lain sisi ada sesuatu yang harus kita korbankan. Dan aku tahu yang kamu rasain itu. Kenapa aku jawab pertanyaanmu? Aku cerita pengalaman gue. Aku nggak tahu pasti gimana cara solusinya. Tapi aku cerita apa yang udah aku alamin, dan kalau misalkan apa yang aku alamin ini bisa kamu ambil aja. Cuman kalau pengalaman gue ini nggak bisa kamu ambil, ya udah ambil positifnya aja. Kamu belajar sedikit dari pengalamanku, kamu kembangkan lagi. Terus gimana caranya solusi yang terbaik buat kamu sendiri? Karena yang tahu mamahmu, yang tahu keluargamu, yang tahu itu kamu sendiri bukan aku. Jadi setiap keluarga beda-beda dan setiap keluarga cara penanganannya juga beda-beda. Jadi aku beruntung banget lahir di keluarga yang sangat-sangat open minded, dan mamahku tuh aku bilang adalah wanita yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kayak aku sadar mungkin mamaku tuh mamah yang paling keren di seluruh dunia ini. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Mamaku tuh orang yang sangat kuat, orang yang sangat sabar, orang yang sangat tabah, orang yang sangat penyayang, orang yang sangat open minded ke anak-anaknya, orang yang bisa menerima anaknya dalam kondisi apapun walaupun itu mengorbankan hati mamahku. Jadi aku tahu aku ngebuat mamahku sedih, aku tahu hati mamahku hancur. Cuman mamahku
bener-bener dia mau menerima aku, dia mau menerima segala apa yang aku putuskan. Dan mamaku sangat berjiwa besar untuk itu, sangat open minded untuk itu. Walaupun pertaruhannya aku tahu hatinya mamaku tuh hancur, aku sangat-sangat tahu. Tapi mamaku adalah orang yang luar biasa yang mau menerima itu. Itu yang pertama. Bahkan aku gak bisa menjamin bahwa diriku bisa kayak mamaku. Kalau kalian ngelihat drama life-ku dulu, kalian bisa ngelihat gimana perjuangannya mamaku buat ngehidupin aku dan keempat saudaraku saat kita diusir dari rumah kontrakan, saat kita nggak punya rumah, saat aku nggak bisa sekolah, saat listrik dipadamin. Perjuangannya mamaku gila-gilaan buat ngehidupin aku. Sekitar bulan September 2019, malam-malam aku bingung banget karena di hatiku ini udah sangat-sangat memutuskan kalau aku bakal pindah Muslim. Cuman aku tahu pertaruhannya sangat-sangat besar. Aku harus ngomong ke mamaku, oke, aku udah memutuskan ini, aku bakal bilang ke mama. Cuman aku tahu banget keputusanku untuk pindah ini bakal mengubah besar aspek dalam kehidupanku. Aku tahu aku bakal mengorbankan banyak hal, aku bakal kehilangan banyak hal. Buat kalian yang kayak aku, kalian pasti tahu kehilangan apa aja, mengorbankan apa itu, ini mengubah segala aspek. Pagi-pagi aku memutuskan buat ngomong ke mama. Aku bangun tidur, aku langsung ke dapur, aku jongkok, aku deg-degan banget buat ngomong ke mama. Akhirnya aku ngomong ke mama, "Mah, Vano kayak gini." Aku ngomong apa adanya, apa yang aku rasain, apa yang aku alamin selama ini kayak gimana. Aku belajar udah berapa tahun, selama tahun-tahun aku belajar aku ngapain. Aku ngomong semua ke mama. Mamaku nangis, otomatis seorang ibu yang melahirkan anaknya, seorang ibu yang membesarkan anaknya. Ya mungkin kalian nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi aku tahu banget rasanya mamaku kayak gimana. Mamaku langsung nangis, sedih, hatinya hancur. Dan di situ juga sedih, hatiku juga hancur karena mamaku sedih. Dan aku lagi-lagi ngebuat mamaku sedih. Dan di situ aku sedih banget. Aku masuk kamar. Terus aku punya satu keyakinan malam itu, aku serahkan semua ke Allah. Apapun itu, lakukan yang terbaik buat kamu. Apa yang menurut kamu baik, apa yang menurut kamu ini yang terbaik dan ini yang harus aku lakukan. Lakuin, berusaha dulu. Kayak aku ngomong ke mamaku dulu, mau mamaku hatinya hancur, mau kayak gimana, aku ngomong dulu. Yang penting tugasku sudah selesai untuk ngomong ke mama. Selesai, aku masuk kamar, aku sedih, aku nangis, mamaku juga nangis. Aku gak tahu aku harus berbuat apa, aku gak tahu saat itu. Tapi aku ingat, aku udah berjuang, aku udah melakukan apa yang harus aku lakukan, dan hasilnya aku serahin ke Allah. Aku berdoa, aku serahkan karena aku tahu apapun yang dia kasih ke aku, apapun yang Allah kasih ke aku itu adalah hal yang paling baik buat aku, apapun hasilnya. Misalkan itu jelek saat itu, aku tahu endingnya bakal bagus. Misalkan di situ masih buruk, aku tahu endingnya akhirnya nanti bakal bagus. Allah bakal menyiapkan apapun yang terbaik buat kita. Ingat, jangan pernah protes sama kondisi kehidupanmu sekarang. Apapun kondisimu, lagi di atas maupun lagi di bawah, jangan pernah protes sama itu karena kamu tuh nggak tahu. Jangan pernah lebih sok tahu daripada Allah, karena Allah yang lebih tahu tentang kamu dan tentang hidupmu. Jangan pernah merasa kamu paling susah atau merasa mengeluh, kok susah banget sih, aku pengen gini. Jangan, karena itu yang terbaik buat kamu. Allah tahu itu yang terbaik buat kamu. Asalkan satu, kamu lakukan yang terbaik juga buat hidup kamu dulu. Lakuin dulu. Sisanya serahkan ke Allah. Dan sisanya yang kamu serahin ke Allah itu pasti bakal diselesaikan dengan luar biasa, dan bakal diselesaikan dengan apa yang terbaik buat kamu. Itu yang aku percaya. Setelah aku masuk kamar, aku berdoa, aku serahin. Hatiku benar-benar berserah, aku serahin. Akhirnya mama bisa nerima aku. Akhirnya semua bisa kembali normal. Aku tetap sayang sama mama tetap sayang sama aku. Tidak ada yang berubah dari ini. Buat mama, kalau nonton ini, I love you so much. Udah jadi mama yang terbaik, udah jadi mama yang open minded, udah jadi wanita terbaik dalam hidupku. Terima kasih mama, I love you so much. I truly love you. Ya, itu caranya buat ngomong ke orang tua. Lakuin dulu, apapun yang terjadi, baik atau buruk, serahin ke Allah. Buat aku ya gitu. Dan buat kalian, selamat berbuka. Dan jangan lupa buat follow Instagramku kalau kalian pengen tahu tentang kehidupanku sehari-hari selama bulan Ramadan ini di sini nih. Buat mamaku, sekali lagi I love you. Dan buat kalian, jangan sama sekali buat ngejudge keluargaku atau tanya, Kak Vano udah mualaf. Aku paling gak suka nih ada pertanyaan gini, Kak Vano udah mualaf, terus kapan nih ini mualaf, kapan nih mualaf. Jangan. Aku sama Iyo partner dalam Give Life. Aku mualaf, terus kalian tanya ke Iyo kapan mualaf? Udah, please guys, please. Jadi manusia yang pintar itu masalah pribadi orang, itu masalah masing-masing orang. Apapun keputusan orang, hargai itu. Jangan pernah menuntut seseorang sesuatu yang dia tidak inginkan atau yang dia tidak putuskan. Jangan pernah. Jadi jangan pernah tanya-tanya ke mamaku atau ke siapapun, Kak Vano udah mualaf, terus kapan. Itu urusannya Allah sama dia. Itu urusannya
Tuhan sama dia, mau gimana keputusannya itu yang terbaik buat dia, dan jangan kayak gitu. Jadi apapun yang dia putuskan itu yang terbaik buat dia, dan itu bukan urusanmu. Jadi kayak itu yang dari aku, karena aku sebel banget kalau ada orang yang nanya gitu ke teman-temanku atau ke keluargaku. Jadi itu aja, sama berbuka puasa, selamat Ramadan. Dan ini bakal, kalau kalian setuju aku nge-vlog lagi, like, tombol like ya. Dan semoga itu menjawab ya, tadi yang namanya no name tadi, itu semoga menjawab pertanyaan kamu harus gimana caranya untuk menghadapi keluargamu saat kamu pengen mualaf. Ini semoga menjawab. Jangan lupa buat follow Instagramku dan subscribe nih channel biar aku upload lagi ya. Oke, makasih. Aku lanjut buka puasa dulu, habis aku mau sholat isya, dan habis itu aku mau main game. Dan bye, see you in the next video, bye, love you guys.